Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, saya ingin membaca Light Novel Overlord Volume 10, yang adalah lanjutan dari animenya, yaitu Overlord Season 3. Oke, let's begin. Albedo masuk ke kamar Ains dan berbaring di ranjang sambil menciumi aroma yang ada di sana. Ya, Ains saat di kerajaan emang kerjaannya cuma mondar-mandir antara kamar dan ruang kerja aja, nggak jauh dari itu. Paling kalau keluar juga ke Erantel aja lah dia. Dan ya, karena Erantel sudah ditaklukkan, kini pekerjaan Albedo jadi bertambah. Jadinya, Albedo harus ikut mengurus Erantel, ya karena dia itu pengurus utama Nazarik, di bawah Ains. Di sisi lain, alasan pekerjaan Albedo bisa menumpuk begini adalah karena para penjaga yang harusnya bertugas di Erantel malah kabur. Dan mau gak mau, pekerjaan para penjaga harus digantikan oleh Undead yang diatur oleh Albedo. Tapi, bagi Albedo, pekerjaan ini adalah anugerah. Ya, mau sebanyak apapun dan seberat apapun tugas yang diberikan oleh Ains, Albedo tidak akan mengeluh. Tentu, emang lebih baik kerja sih daripada nganggur. Bosan nganggur itu guys. Di sisi lain, Ains saat ini sedang berada di Erantel. Ya, Ains ini membuat kamar sendiri di Erantel, agar dia bisa lebih dekat dengan kota petualang ini. Meskipun Ains heran, kenapa dia nggak bisa nyium aroma bunga lagi di kasurnya gitu, saat dia sudah pindah kemari. Ains berpikir, mungkin kasur di sini tidak disemprot oleh parfum. Ya, bagi kalian penonton Overlord dari season 1, pasti tahulah kenapa kasur Ains bisa wangi. Yaps, karena ulah Albedo. Tapi Albedo kan nggak ikut ke Erantel, jadinya dia nggak bisa membuat kasur Ains wangi kasur Ains di Nazarik gitulah. Dah lah jadi ngebahas kasur. Di sudut ruangan, seperti biasa, terdapat seorang reguler maid yang menemani Ains. Dan ya, maid ini pro banget. Dia duduk tegap lurus dari malam sampai pagi dan nggak berubah. Ya, Ains ini kan undead, jadinya dia itu nggak tidur. Dia istirahat dengan membaca buku dari semalam. Jadinya dia bisa melirik sedikit demi sedikit maid itu. Dan sebenarnya Ains agak risih sih. Ya karena maid ini terus memperhatikannya dari semalam. Ya maid gak bermaksud jahat sih. Dia cuma mau langsung merespon jika Ains butuh sesuatu. Butuh apaan? Kan undead. Masa iya undead minum susu malam-malam? Dahlah. Lalu setelah matahari terbit, Ains bangun dan berbicara pada maid. Maid mengerti dan akan memanggilkan penggantinya. Jadi para maid ini juga punya giliran jaga-jaga masing-masing ya. Sipnya gitulah. Dan Ains menyuruh maid untuk beristirahat. Maid berterima kasih sambil berlutut di hadapan Ains. Setelah itu, maid dengan sopan meninggalkan ruangan Ains. Dan beberapa menit kemudian, maid bernama Viv masuk ke ruangan dengan senyum gembira terukir di wajahnya. Ya, seperti yang saya bilang barusan, bahwa bisa melayani tuannya adalah kebahagiaan terbesar bagi para penghuni Nazarik. Di sini, Ains memperhatikan seragam maid Viv. Dan ya, Ains teringat perkataan temannya yang mengatakan kalau pakaian maid adalah yang terbaik. Saya setuju dengan hal itu kawan. Dan di sini sambil menghayal, tanpa sadar, Ains sudah meraba-raba pakaian milik Viv. Dan ya, Viv tersipu malu akan hal itu. Lalu Ains menghentikan tindakannya itu dan mengatakan kalau dirinya agak terpana oleh Viv. Mendengar hal itu, Viv bengong untuk sesaat. Lalu Ains mengajak Viv untuk pergi dan dia menurut. Ains dan Viv mulai berjalan-jalan dan melihat pemandangan kota. Ya, meskipun para Floor Guardian menolak keinginan Ains untuk tinggal di kota, tapi mereka tidak boleh membantah keinginan tuannya itu. Jadi, mau tidak mau, para Floor Guardian setuju dengan keputusan Ains. Ains dan Viv masuk ke ruang ganti. Yang di sana juga sudah terdapat banyak maid yang siap membantu Ains berdandan. Dan terlihat mata Viv berbinar-binar. Bahagia banget dia bisa makain baju buat Ains. Lalu, para maid memakaikan pakaian berwarna merah cerah dengan banyak permata di sekeliling pakaian itu. Di sini Ains bingung. Buset, pakaian menor macam apa ini? Pikir Ains. Ya, tapi nggak aneh sih untuk penguasa mutlak pakai pakaian begini mah. Di sini Ains ingin berkomentar,
Tapi dia tidak ingin melukai hati bawahannya. Jadi Ains menerima pakaian ini dengan ikhlas saja. Lalu Ains bersama Viv pergi ke ruang kerja. Dan dengan semangat Viv membukakan pintu. Di sini Ains sempat berpikir, ya kalau cuma pintu mah bisa dia buka sendiri anjir. Tapi melihat betapa bahagianya Viv saat sedang bekerja, Ains tidak tega mengatakan itu. Lalu Ains duduk di kursinya dan di sana ternyata Ains memiliki peliharaan berupa serangga pemberian Entoma. Ya aneh sih, daripada melihara hewan, dia malah melihara serangga. Tapi Hamusuke juga kan peliharaan Ains tuh ya. Termasuk hewan juga sih dia itu, meskipun tipenya monster. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Rupanya itu adalah Albedo dan para Elder Lich. Di sini Viv sedikit menghormati Elder Lich, ya karena mereka adalah ciptakan dari Ains. Lalu Albedo menyapa Ains dengan senyum manis seperti biasa. Dan ya, mereka ngobrolin cuaca. Di sini Albedo mengatakan kalau Ains mau cuaca seperti apapun bisa mereka ciptakan. Tapi ya Albedo ini, padahal Ains cuma basa-basi anjir, ditanggapinya serius banget. Dan Albedo mulai muji-muji Ains tentang pakaian Ains. Ya sebelum pujiannya makin banyak dan ngawur, Ains menghentikan Albedo dan to the point ke pekerjaan. Dan pekerjaannya ini lumayan banyak, mengurus dokumen dan proposal lebih tepatnya. Lalu Ains berpikir, ya karena dirinya penguasa mutlak, perkataannya harus selalu benar. Atau lebih tepatnya, mau bagaimanapun caranya, ucapan Ains harus dibuat benar oleh bawahannya. Ngeri anjir, kalau Ains bilang bumi datar, ya datar. Nanti para bawahannya bakal bikin bumi datar mau bagaimanapun caranya. Makanya Ains gak bisa asal jeplak kayak youtuber yang sotoy bikin teori tanpa dasar macam saya ini. Oke lanjutlah. Ains mulai memberi cap pada dokumen-dokumen yang ada. Apa Ains ngerti isi dokumen itu? Ya tentu saja tidak. Dia serahkan aja pada Albedo dan Ains mah pura-pura ngerti aja. Itu pun Albedo udah kagum kok. Di sini Ains bertanya tentang hukum di kota. Ya karena para manusia ini kan jadi warga Ains sekarang. Mau gak mau Ains harus bertanggung jawab atas mereka. Dan hukum atau peraturan lah yang akan bikin hidup mereka itu enak. Dan Albedo menjelaskan kalau aturan baru tidak bisa begitu saja ditetapkan oleh Nazarik. Jadinya mereka masih memakai hukum lama milik kerajaan. Dan ya Ains setuju. Tapi perlahan-lahan hukum dari Nazarik akan ditambahkan nantinya. Singkat cerita, Ains selesai memberi cap pada semua berkas tadi, dan Albedo memberi tumpukan kertas yang baru. Itu adalah saran-saran dari penduduk Nazarik. Albedo mengatakan pada Ains untuk tidak perlu membuang-buang waktu dengan mengerjakan tugas kecil seperti ini. Ya, tapi Ains gabut dan mengatakan kalau dia itu tidak butuh tidur. Setidaknya membaca saran doang mah gampang. Dan lagi, Ains sebenarnya menyelipkan sarannya sendiri di tumpukan saran-saran itu. Dan kertas berisikan saran ini tidak diberi nama ya. Jadinya kita tidak tahu siapa yang menulis ini. Lalu Ains membaca saran pertama yang isinya adalah saran untuk mendidik individu bertalenta. Ains bertanya pada Albedo mengenai saran ini dan Albedo memuji saran tersebut. Lalu Ains bertanya siapa pembuat saran ini dan Albedo menebak ini pasti Yuri. Di sini Ains mengatakan akan menerima saran Yuri, meski Albedo menolak keras keinginan Ains, tapi Ains memberi alasan yang sangat logis, yang membuat Albedo setuju, dan akhirnya Ains memutuskan akan mendirikan panti asuhan di kota, yang dimana anak-anak di sana akan dididik hingga cerdas nantinya. Tentu dipilih lagi sih, yang setia pada Nazarik akan diberi teknologi modern dari Nazarik, sementara yang berpotensi memberontak akan diberi teknologi kuno saja. Selain itu, Ains juga menyuruh Albedo untuk melepaskan Nigredo dan Pestonya, yang ternyata Nigredo dan Pestonya ini dipenjara karena menentang keinginan Ains. Ya, mereka ini tidak mau jika manusia dibunuh tanpa alasan. Dan lagi, para penduduk Nazarik ini barbar loh. Manusia seakan gak ada artinya di hadapan mereka. Untuk Ains sendiri sih, sebenarnya tidak marah pada Testonya dan Nigredo. Hanya saja, sebagai penguasa dia itu harus tegas. Lalu, untuk masalah panti asuhan ini, nanti Nigredo dan Pestonya lah yang akan menjadi pengurus dan para stafnya akan ditunjuk dari janda-janda yang kehilangan suaminya saat perang. Ya, meski bisa dibilang mereka itu muda ya, meskipun sudah janda tapi mamah muda mereka itu. Dan Ains kembali membaca saran yang ternyata itu adalah saran buatannya sendiri. Wow, isi sarannya adalah agar para penduduk Nazarik membuat pakaian olahraga dan senam bareng nantinya.
Mendengar saran ini, Albedo menjadi murka dan merasa pembuat saran ini membuang waktu Ainz. Bahkan Albedo berniat membuat tim penyelidik agar dia tahu siapa pembuat saran ini. Di dalam hati Ainz sudah dagdikduk ser. Anjir lah, saran buatan gua dibilang buang-buang waktu, kata Ainz. Dan ya, Ainz berusaha keras agar Albedo membatalkan niatnya tersebut. Dengan alasan, Ainz memang mengatakan membebaskan siapapun untuk memberi saran apapun pada Ainz. Albedo menjadi tenang dan bersikap santai kembali. Ainz bersyukur dirinya nggak punya keringat. Ya kalau dia berkeringat mah udah banjir ini. Di sini Albedo mengusulkan pada Ainz agar dirinya memilih dulu saran-saran tersebut. Tapi Ainz menolaknya mentah-mentah. Ya karena kalau udah dipilih mah terus Ainz kerja apa gitu kan. Dan Ainz mengatakan kita harus mengerjakannya bersama. Mendengar hal itu, Albedo menjadi sangat bahagia dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan saat Ainz ingin membaca lembar selanjutnya, pintu kembali diketuk. Itu adalah Aura dan Mare. Aura dan Mare menyapa Ainz, dan saat mereka sudah dekat, Ainz memangku Aura hingga Aura duduk di paha kanan Ainz. Albedo menjerit cemburu melihatnya. Tak lama, Ainz meletakkan Mare di paha kirinya, membuat Albedo semakin cemburu. Albedo bertanya, bagaimana dengan saya Ainz sama? Dan Ainz menjawab, tidak bisa. Kenapa gitu kan, tanya Albedo. Ainz dengan santai menjawab, mereka ini kan anak-anak, kau itu sudah dewasa, ngerti? Albedo yang mendengar itu menjadi syok, tapi Ainz berusaha tidak peduli dan to the point pada Aura. Ada apa mereka kemari, kata Ainz. Dan Aura dengan senang hati menjawab untuk bertemu dengan Ainz. Ainz merespon dengan menepuk kepala Aura, dan Aura menciumi tangan Ainz. Di sisi lain, Ainz melihat Albedo. Dia cemberut dengan wajahnya yang memerah. Lalu Albedo mulai merengek seperti bayi. Ya tujuannya agar dia bisa dipangku oleh Ainz. Di sini Ainz pusing. Alih-alih menjadi anak kecil, Albedo malah jadi bayi sih. Aneh banget gitu kan. Lalu Ainz menurunkan Mare dan membuat Albedo duduk di paha kirinya. Albedo dengan bahagianya duduk di paha Ainz. Dan di sini Ainz merasa kalau tubuh Albedo ini sangatlah lembut. Aneh sih, Wario level 100 yang harusnya kekar dan kuat, tapi kok malah lembut. Ya emang sih beda game dengan real life itu. Di sini Ainz mencium bau yang tidak asing dari tubuh Albedo. Ainz menciumi tubuh Albedo yang wangi, dan dia berusaha mengingat di mana sih dia pernah mencium bau ini. Lah nggak sadar si Ainz ini. Di sini Aura mengatakan kalau wajah Ainz agak mesum kali ini. Lalu Ainz meminta maaf dan menyuruh mereka untuk turun. Tapi mereka tidak mau turun. Terpaksa Ainz memangku Aura dan menurunkannya. Di sisi lain, Albedo menolak dan dia mengatakan baru duduk 57 detik. Dan sementara Aura itu udah duduk selama 3 menit 41 detik. Jadi jatah duduknya masih tersisa 3 menit lagi dong. Ainz tidak merespon dan Aura lah yang menjawab. Lah kan kau sudah sering bersama dengan Ainz. Tapi Albedo mengatakan itu kan kerjaan, ini mah beda lagi. Di sini Ainz heran. Kalau Albedo mah nggak aneh, dia kan emang mencintai Ainz. Dan dalam hal ini adalah ngomong nggak. Tapi untuk Aura kan berbeda. Dan Ainz mendapat kesimpulan kalau Aura ini butuh sosok seorang ayah, berbeda dengan Albedo yang butuh seseorang untuk sosok pendamping. Lalu Ainz menanyakan 3 elf yang dia berikan kepada Aura dan Mare. Ya mereka ini jadi pelayan Aura dan Mare lah, lebih tepatnya. Dan mereka itu bahagia dengan pekerjaan baru mereka. Ya karena Aura dan Mare ini baik. Meski Aura risih sih, padahal untuk pakaian mah bisa dia pakai sendiri. Tapi ketiga elf itu maksa untuk memakai pakaian untuk Aura lah. Ainz paham perasaan Aura ini dan mengatakan jangan bunuh mereka. Jika kau marah, katakan padaku, tapi jangan sampai bunuh mereka. Kita akan memindahkan mereka ke tempat lain. Dan Aura pun setuju. Lalu 3 menit pun berlalu. Ainz menyuruh Albedo untuk turun. Di sisi lain, Aura meneriakkan sebuah saran di mana anak perempuan harus berpakaian seperti laki-laki dan anak laki-laki harus berpakaian seperti perempuan. Tapi Ainz menolak usulan Aura dengan alasan itu adalah hak spesial yang diberikan oleh buku-buku Cagama pada Aura dan Mare. Ya masa gitu kan, hak spesial mereka mau dibagi dengan orang lain. Mendengar kata-kata Ainz, Aura dan Mare pun menurut. Ya meski alasan sebenarnya sih nggak etis aja gitu kan, cowok jadi banci dan cewek jadi tomboy. Lalu Albedo meminta izin pada Ainz untuk pergi ke Kingdom karena dia ingin berurusan dengan para manusia. Ya urusan diplomatik kerajaan sih lebih tepatnya. Ainz sempat kaget, ya karena jika Albedo pergi, siapa gitu kan yang ngurus Nazarik. Tapi Albedo mengatakan kalau dirinya akan pergi sebentar saja dan juga ada Pandora aktor yang dapat menggantikannya.
Lalu untuk Momon, dia akan dikirim ke sebuah negeri untuk beberapa waktu. Ain setuju dengan usulan dari Albedo dan memutuskan kalau urusan Nazarik akan diberikan pada Pandora's Actor untuk beberapa waktu. Setelah obrolan selesai, Aura, Mare, dan Albedo keluar dari ruangan Ains, menyisakan Ains dan Viv serta para laba-laba di langit-langit. Ains berencana untuk bertemu dengan Pandora's Actor, tentu untuk memberitahu Pandora tentang tugas Pandora yang harus menggantikan Albedo untuk beberapa hari. Lalu Ains keluar ruangan dan mulai berjalan-jalan, tentu diikuti oleh Viv dan juga para laba-laba, yang di sini dinamakan dengan HG Assassin. Karena malas nyebutnya, saya sebut aja laba-laba. Oke, lanjut. Di sini, Ains berkunjung dulu ke kandang kuda, yang di dalamnya ada Hamsuke bersama Death Knight. Ya, Hamsuke dan Death Knight ini jadi akur, karena selalu bersama. Bahkan sekarang, di kandang aja mereka tidur bareng loh. Ains membangunkan Hamsuke, dan menyuruh Hamsuke untuk sedikit waspada meski sedang tidur. Tapi Hamsuke mengatakan, kalau dari dulu, dia itu selalu seperti ini. Dia tidak perlu waspada, karena dia ini kuat, jadinya nggak akan ada yang berani ganggu dia pas tidur gitu. Ains juga menanyakan tentang makhluk buas utara, selatan, dan lain-lain. Tapi Hamsuke nggak tahu. Hamsuke bilang kalau itu adalah ulah manusia yang seenaknya ngasih julukan ke para monster. Ya karena julukannya keren, jadi para monster suka aja dengan julukannya. Singkat cerita, Ains pun meninggalkan kandang kuda dan bertemu dengan Pandora's Actor di sebuah ruangan. Di sini, Ains langsung memeriksa kondisi Pandora, apa dia dikendalikan atau tidak, dan ternyata aman. Lalu Pandora mengatakan dirinya sangatlah menderita di sini, karena dia tidak bisa merawat item-item Magic Nazarik. Ains tidak menyangka kalau menjaga item jadi hobi Pandora, dan selama beberapa bulan, Pandora itu tidak merawat item-item. Mungkin Pandora tersiksa. Jadi, Ains mengizinkan Pandora untuk kembali ke Nazarik sesekali untuk merawat item. Bahkan, senjata para penguasa pun boleh ikut dirawat oleh Pandora. Dan Ains juga sudah menganggap Pandora seperti anak sendiri. Hal itu membuat Pandora bahagia. Di sisi lain, Viv terharu. BTW, para undead atau monster yang dibuat oleh pasukan Nazarik itu auto jadi NPC loh. Punya kecerdasan, bahkan ada juga yang bisa ngomong. Ya, contohnya Elder Lich itu. GG emang Nazarik ini. Singkat cerita, obrolan Ains dan Pandora pun berakhir. Lalu Ains mulai berjalan di kota dan memakai sihir Fly untuk pergi ke sebuah bangunan yang cukup tinggi. Para laba-laba bisa dengan mudah mengikuti Ains. Tapi untuk Viv yang seorang Legurel Maid, dia kesulitan. Ains yang kasihan melihat Viv memanjat jendela, memakai pakaian maid lagi. Lalu dia terbang ke bawah. Dan Viv pun ikut turun, berdiri di belakang Ains. Ains berjalan-jalan lagi di kota. Dan sebagai pengawalnya, Ains memakai Angel. Ya karena Angel ini makhluk yang tidak ditakuti oleh manusia gitu kan. Tentu sebagai raja yang baik, Ains tidak ingin menebar teror bagi warganya. Ains mulai merapal mantra. Tapi mantra ini adalah mantra tingkat super yang butuh waktu lama untuk pelepasannya. Bahkan Ains bisa ngobrol dulu sama Viv sambil nunggu mantra ini aktif. Saking lamanya mantra ini aktif guys, Viv disuruh ngambil peliharaan Ains dulu di kamar. Dan sampai Viv kembali pun mantra ini belum juga aktif. Dan setelah beberapa menit, para angel ini pun muncul. Ains memerintahkan angel untuk melindungi Ains dan juga Viv. Di sini, Viv merasa malu dan tidak pantas dilindungi. Tapi Ains mengatakan kalau Viv adalah salah satu dari ciptaan teman-temannya. Jadi Viv sangatlah berharga, jauh lebih berharga ketimbang nyawa para angel ataupun ratusan Death Knight. Hai, bisa aja Ains ini. Lalu Ains pun mulai melangkah dan dia membayangkan masa depan Sorcerer Kingdom. Dia berharap Sorcerer Kingdom dapat makmur dan para rakyatnya percaya padanya. Ya untuk info ya, para penduduk Erantel ini masih ketakutan, belum terbiasa dikelilingi para undead di kota. Padahal mah, para undead ini hanya ingin melindungi kota, dan tentu tidak akan menyakiti warga kota. Dan lagi, para warga ini dijamin gak akan kelaparan karena pimpinan Ains. Oke lanjutlah. Di sini, Ains berjalan-jalan dan melihat para penduduk. Terlihat mereka itu ketakutan dan berjalan cepat-cepat untuk menghindari kontak mata dengan Ains. Yah, padahal Ains salah apa coba gitu kan. Ains tetap berjalan dan berpikir ingin memberi para orang miskin ladang dengan tanah sendiri. Agar nantinya mereka dapat bertani secara rutin 1 tahun sekali. Bukan rodi ya, ini khusus untuk mereka gitu. Jadi mereka punya wirausaha.
Lalu beberapa persen hasil tani bisa dipakai sebagai pajak dan Ainz dapat menukarkannya dengan koin Yggdrasil. Ya intinya Ainz ingin rakyatnya makmur lah gitu. Tapi ya ini hanya sebagai wacana Ainz lah untuk saat ini. Lalu Ainz pun bertanya pada Viv pendapatnya mengenai kota ini. Viv menjawab kalau dia senang karena kota ini adalah kota yang berhasil dikuasai oleh Ainz. Tapi dia marah pada para penduduk. Ya karena mereka tidak menghormati Ainz dan malah ketakutan bersembunyi di balik gedung. Ainz mengatakan kalau dirinya tidak ingin ditakuti, tapi dia ingin dihormati. Dan lagi untuk kota ini, Ainz ingin agar kota Erantel dapat dihuni oleh semua ras. Jadinya tidak hanya manusia dan para undead yang ada di sini, tapi semua ras berkumpul dan hidup bahagia di sini. Cita-cita yang lumayan lah. Di sini Ainz memikirkan ide cemerlang, di mana dia memanfaatkan Demiurge dan juga Albedo. Ya, seperti yang diketahui gitu kan, Albedo dan Demiurge ini adalah contoh pemimpin yang tegas dan cenderung kejam. Mereka diibaratkan cambuk, sementara Ainz adalah pemimpin yang baik hati dan cenderung pemaaf. Ainz diibaratkan sebagai permen. Istilah permen dan cambuk ini akan digunakan Ainz untuk membangun Sorcerer Kingdom menjadi lebih baik. Saat Ainz berpikir tentang ide cemerlang permen cambuk ini, tanpa sadar dia sudah masuk ke guild petualang. Ada seseorang resepsionis wanita yang duduk di sana. Tapi tidak ada satupun petualang. Karena mereka ini takut ya. Jadinya para petualang ini banyak yang meninggalkan kota. Ya wajar sih, karena ulah Ainz gitu kan. Di guild ini permintaannya jadi berkurang secara drastis. Monster yang mengancam kota juga bisa dikalahkan dengan mudah oleh para Death Knight. Ya jadinya para petualang nganggur gitu, gabut mereka. Makan apa gitu kan kalau mereka nggak ada kerjaan. Mending pindah ke negara lain, kota lain lah lebih tepatnya. Di sini, Ainz mengingat saat pertama kalinya bersama Narberal datang ke guild. Guild sangatlah ramai, tapi sekarang boro-boro ramai anjir. Satu orang pun nggak ada. Ada sih resepsionis. Lalu Ainz memikirkan sebuah ide di mana petualang harus menjelajahi tempat-tempat yang belum terjamah sebelumnya. Seperti namanya, petualang gitu kan. Yang harusnya berpetualang mengelilingi dunia, bukan hanya memburu monster. Kan aneh gitu kan. Petualang namanya tapi diem bae di kota bunuhin monster, ngapain? Di sini Ainz pun tersenyum dalam hati karena idenya ini. Tiba-tiba datang seorang petualang bernama Moknak, pemimpin dari tim Rainbow. Ainz bertanya, kenapa Moknak masih ada di sini? Dan Moknak menjelaskan kalau dirinya itu lahir di sini. Dan lagi, Erantel itu dekat dengan dataran Kadze, di mana dia bisa memburu undead. Jadinya, dia tidak akan kekurangan uang. Ainz berpikir, intinya asal ada uang, para petualang akan datang dengan sendirinya. Selain itu, Moknak tetap berada di Erantel karena Momon. Dia percaya dan kagum pada Momon. Di sini, Ainz dan Moknak mengobrol lebih jauh. Dan Moknak mulai kagum pada Ainz. Lalu obrolan pun berakhir dan Moknak pun pergi. BTW kok namanya Moknak gitu kan, aneh banget loh. Tapi nggak apa-apa lah, itu mah terserah si kreatornya. Di sini Ainz berkata ingin bertemu dengan pemimpin guild. Dan Ainz sempat berpikir untuk mendidik para petualang agar mereka menjadi petualang yang kuat dan tidak ada lagi lah petualang yang lemah. Resepsionis pun datang dan dia membawa Ainz untuk bertemu dengan pemimpin guild yang di sini bernama Ainzak. Ainzak berlutut di hadapan Ainz dan saat Ainz masuk ke ruangannya, Ainz sadar si Ainzak ini pura-pura hormat anjir, tapi si Ainz bodo amat. Ainz to the point dan mengatakan ingin membuat guild petualang bergabung dengan Sorcerer Kingdom. Tentu Ainzak tidak bisa menolak hal ini dan Ainz mulai menjelaskan niatnya. Ainz ingin agar pekerjaan petualang ini lebih berguna, yaitu untuk menjelajahi dunia seperti yang saya sebutkan di awal. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan membawa bendera kebesaran Sorcerer Kingdom. Ainz mulai mengatakan akan membuat kerajaan dihuni oleh berbagai ras. Ainzak yang mendengarnya menjadi syok karena yang dia tahu kan itu ras lain memakan manusia. Tentu Ainz mengantisipasi hal itu. Dan dia tidak akan membiarkan penduduk dimakan. Ya gila aja loh penduduk dimakan sama monster, ya habis nanti penduduknya. Dan singkat cerita obrolan mereka pun selesai. Ainzak setuju dengan permintaan Ainz dan juga usulan Ainz ini untuk mendidik para petualang. Di sisi lain, rombongan Sorcerer Kingdom yang dipimpin Albedo akan tiba di kerajaan tidak lama lagi. Yang menjambut rombongan adalah Pangeran Zanak.
Zanak memerintahkan para prajurit untuk memberi hormat pada rombongan Sorcerer Kingdom, dan jika ada yang bersikap tidak hormat, meski itu hanya sedikit, akan dieksekusi mati. Lalu, seorang Death Caliver mengobrol dengan Zanak. Di sini kuda-kuda milik prajurit kerajaan Zanak gemetar, dan kuda Zanak sendiri pun gemetar anjir, karena kehadiran Death Caliver. Hadir doang loh, padahal nggak ngapa-ngapain Death Caliver ini. Zanak mulai berjalan-jalan di antara para Knight Death Caliver. Dia ketakutan, tapi Zanak berusaha menenangkan dirinya sendiri, dan akhirnya dia menghadap pada Albedo, sang tangan kanan dari Sorcerer King. Albedo turun dari kereta, dan Zanak pun berlutut. Sebenarnya aneh sih, seorang pangeran berlutut di hadapan negeri lain. Tapi ini demi menghormati Sorcerer Kingdom yang kekuatannya tidaklah ngotak. Albedo menyuruh Zanak untuk berdiri dengan kalimat yang sangat tegas. Galak lah intinya Albedo ini. Dan Zanak terpana dengan kecantikan Albedo. Lalu Albedo mengenalkan dirinya sebagai utusan Ainz. Di sini Zanak bingung harus manggil Albedo kayak gimana. Ya karena untuk bangsawan biasanya punya 3 suku kata dan ini hanya 1. Berarti saya bangsawan ya, 3 suku kata soalnya. Oke lanjutlah. Zanak bertanya jabatan Albedo. Dan Albedo menjelaskan kalau dirinya adalah pemimpin dari para Floor Guardier Sorcerer Kingdom. Zanak yang nggak ngerti Albedo ngomong apa, cuman bisa bengong dan bilang, oh. Tapi Zanak sadar, setidaknya Albedo ini setara dengan Duke atau bangsawan tingkat tertinggi. Dan lagi, dia manggil Ainz dengan sebutan Ainz sama, yang menandakan dia sangat dekat dengan Ainz Ulgon. Albedo tetap senyum manis saat mengobrol dengan Zanak. Dan hal itu malah bikin Zanak keringet dingin. Ya takutnya dia salting dan salah ngomong gitu kan. Jadi nggak sopan nantinya, hancur kerajaannya. Di kerajaan ada seorang bangsawan bernama Philip. Philip ini sedang uring-uringan karena dia nggak punya duit buat pesta. Baju yang dia pakai pun baju murah yang membuat Philip banyak ditertawakan bangsawan lain. Di sisi lain, Albedo datang di pesta. Dan perawakan serta wajahnya membuat semua orang kagum, jatuh cinta malahan. Bahkan ada yang menganggap Albedo ini sebagai dewi karena dia punya sepasang sayap di punggungnya. Dia sakibas loh, iblis dia itu anjir, disangkat dewi. Di tengah pesta Albedo sendirian dan dia itu wajahnya murung. Jadi Philip mendatangin Albedo dan mengajaknya berbicara. Seketika Philip jadi pusat perhatian, ya karena semua orang itu kan segan pada Albedo dan menghindari Albedo. Kok dia berani bener gitu kan mendatangin Albedo. Setelahnya, obrolan sikat pun terjadi dengan Albedo. Philip jadi percaya diri, bahkan dirinya ingin mengundang Albedo ke dalam pestanya. Ayahnya menolak keras keinginan Philip, ya karena Sorcerer Kingdom ini telah membunuh kakak Philip. Tapi Philip tidak peduli, karena sebenarnya dia itu bahagia kakaknya mati, emang barbar Philip ini. Dan ayah Philip terus memarahi Philip masalah pesta ini. Tapi Philip dengan bangganya mengatakan akan mendapatkan koneksi dari Hilma Chigenaeus. Dengan begitu, masalah keuangan akan lancar dengan sendirinya. Ayah Philip mulai lelah menceramahi anaknya ini. Dan akhirnya dia bodoh amat. Philip mau ngapain juga terserah dia. Dan disinilah letak kesalahan ayah Philip.